Pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Kemarin kita masih dalam pembahasan tentang makrifat, halaman 10 ya. Masih dalam pembahasan makrifat, salah satu kewajiban bagi setiap mukallaf, yaitu makrifat kepada Allah. Apa itu makrifat? Makrifat itu kenal, tahu gitu ya. Jadi kita wajib tahu, wajib kenal kepada Allah. Cuma kemarin untuk mengenal Allah, langkah awalnya kita harus mengenal diri sendiri, gimana gitu ya. Man arofa nafsah arofa robbah. Orang yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi kalau kita nggak kenal sama diri kita, jangan harap kita bisa mengenal Tuhan. Kemarin gitu ya. Nah kemarin salah satunya sebetulnya kajian tentang pengenalan diri ini sebetulnya panjang. Tapi kemarin kita ambil salah satunya kemarin itu ya, bahwa manusia itu terdiri dari berapa unsur? 5. 1 jasad, kedua nafsu, ketiga akal, keempat hati, kelima ruhani, ruh. Nah, itulah manusia. Jadi manusia mah ada jasadnya, ada nafsunya, ada akalnya, ada hatinya, kemudian ada ruhnya. Itulah manusia, terdiri dari 5 unsur. Dan kelima-limanya membutuhkan, punya kebutuhan masing-masing. Kemarin itu gitu ya. Dan itu harus dicukupi kebutuhannya, harus dipenuhi. Kalau kebutuhannya tidak dipenuhi, bahaya jadinya ya. Jadi celaka, jadi rusak. Dan setiap yang 5 kebutuhannya beda-beda. Maka kita juga penting mengetahui kebutuhannya yang 5 tersebut. Kemarin kalau jasad kebutuhannya harus cukup. Ya, kalau jasad itu harus cukup. Cukup itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau jasad butuh makan, harus dikasih makan secara cukup. Nggak boleh makan itu kekurangan atau berlebihan. Kalau jasad butuh tidur, maka tidurnya juga harus cukup. Jangan kebanyakan tidur, jangan kekurangan tidur. Kalau butuh pakaian, kalau butuh kendaraan, semuanya harus cukup. Kalau tidak cukup, jasad kita nanti jadi bahaya. Kebanyakan tidur bahaya, kurang tidur bahaya. Kebanyakan makan, kurang makan, kebanyakan kendaraan, kekurangan kendaraan, semuanya bahaya. Maka dia harus cukup. Yang kedua nafsu, apa kebutuhannya? Harus terkendali nafsu. Karena kalau nafsu kita tidak terkendali, celaka lagi ya. Orang yang hidupnya hanya ngumbar ngikutin keinginan nafsu, banyak orang yang celaka. Padahal sudah ada di puncak kejayaan, padahal sudah ada di atas kesuksesan. Gara-gara nggak bisa ngendaliin nafsu, maka dia jadi terjun bebas ke jurang kehancuran. Nauzubillah. Maka nafsu itu membutuhkan sekali dikendalikan. Ketiga akal apa? Harus luas, karena Allah memberikan akal kepada kita tanpa batas. Maka akal itu nggak boleh dipersempit. Bagaimana cara meluaskan akal? Harus terus dipakai mikir, dipakai tafakur, dipakai merenung. Salah satunya apa? Ngaji. Ini ngaji adalah kita sedang memenuhi kebutuhan akal. Akal kita senang dipakai ngaji begini. Kenapa? Karena dengan ngaji akal kita jadi mikir. Mikir apa? Mikirin pelajaran yang disampaikan sama guru, dicerna sama akal kita ya. Selain ngaji, tafakur. Apa yang harus ditafakuri? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Yang harus ditafakuri itu adalah makhluk-makhluk Allah. Jadi ibu-ibu kalau mendengar istilah tafakur, ingat ya, tafakur itu kan merenung gitu ya, merenungi, memikirkan. Apa yang harus direnungi, yang harus dipikirkan? Seluruh makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah, tafakurin. Main ke laut, lautnya jadikan bahan tafakur. Melihat bulan, bulannya tafakurin. Melihat gunung, apa aja. Melihat semut, melihat pisang, semua pokoknya ciptaan Allah jadikan bahan tafakur. Renungi. Cuma kita nggak bakal bisa merenung, bertafakur kalau nggak tahu ilmunya, juga nggak bisa kan ya.
Maka lagi-lagi kudu ngaji lagi, ngaji tentang laut, ngaji tentang biota laut, tentang ikan, tentang gunung, wah banyak kan. Termasuk kemarin tentang anatomi tubuh. Gak usah jauh-jauh kita bertapakur ya. Diri kita aja kita tapakurin satu-satu. Mata, hidung, telinga. Ini telinga ya bisa ngedenger, ya Allah ya. Ada apa ya di telinga kita ya ini ya? Kok jadi bisa ngedengar suara gitu ya? Tapi kalau nggak tahu ilmu tentang kuping mah ya, bukan dokter THT misalnya ya, nggak ngaruh ya. Ngedenger biasa aja kita kan ya, nggak ada nendang-nendangnya ya, kita mentapakuri kuping kan ya. Tapi kalau orang THT, dokter spesialis THT, wah bicara tentang kuping itu dalam. Karena dia tahu ilmunya. Artinya apa? Nggak bisa seseorang bertapakur kalau nggak tahu ilmunya. Tetap harus ngaji lagi, gitu. Harus punya ilmu. Hidung, lidah, ya Allah. Ini lidah kan begini doang lidah ya. Tapi kok bisa ngebedain manis, sepet, asin. Allahu Akbar. Ini alat sensor canggih amat yang Allah kasih buat lidah gitu ya. Tapi kan lagi-lagi kita makan kopi manis nggak ada nendang-nendangnya kan, minum-minum aja kan, nggak ada kali mentapakuri rasa manis begitu dalam kan, enggak, cuek aja kita minum. Kenapa? Nggak tahu ilmu tentang perlidahan, nggak ngerti sensor yang ada di lidah. Lagi-lagi kita kalah di situ karena kebodohan kita tentang masalah ilmu tadi ya. Paru-paru, jantung, darah, masya Allah, bahan renungan kita semua ya, bahan tapakuran kita. Cuman tadi harus didasari ilmu biar tapakurnya itu mantap. Maka nanti kata ulama, orang yang tapak harus saatan khairu min ibadati alfasana. Orang nanti kalau udah bisa tapakur, walaupun tapakurnya cuma sebentar, sesaat, itu lebih baik nilainya dibandingkan dia ibadah ribuan tahun. Kalau tapakurnya udah hebat gitu ya. Makanya para wali, kenapa resep holwah? Wali itu kan gitu ya. Wali-wali Allah itu resepnya menyendiri, holwah, naik ke gunung, masuk ke guha, kan gitu ya. Para wali itu rata-rata begitu. Makanya makam-makam para wali itu jarang yang di kota, di tempat ramai itu jarang. Kebanyakan di atas gunung gitu ya. Karena memang kebiasaannya di sana mereka itu menyendiri. Tapi menyendiri di sini kan bukan menyendiri apa-apa, tapi mereka sedang menyendiri dari makhluk, sedang berduaan dengan Tuhan dengan cara dia mendekatkan diri, bertakoru, bermunajat kepada Allah, kan gitu. Dengan tafakur tadi, merenung, tafakur, semakin dekat dirinya dengan Allah. Ini dengan merenung tadi. Nah, kita mah sebisa kita aja ya, sebisa kita aja lah tapakurnya. Tetap harus belajar tapakur sebisa kita aja gitu ya. Sebisa kita aja. Tetap latih tetap. Jangan otak tuh mikirnya gitu ya. Mau tidur mikirnya itu, bangun tidur itu gitu ya. Enggak ada tapakur, jangan sampai begitu maksudnya ya. Jangan kita rusak alat yang Allah berikan berupa akal, tapi digunakannya untuk hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Jangan. Kasihan akal kita, karena dia butuh tadi, kebutuhannya diluaskan dengan cara berpikir dan bertafakur. Jadi sebisa kita aja lah. Yang penting dilatih aja bertafakur. Nanti juga kalau udah dilatih mah Allah kasih ilmunya pelan-pelan ke kita, gitu ya. Merenung. Paling enggak kalau kita melatih tafakur mah ngingetin kita ke Tuhan, paling enggak begitu aja lah gitu ya. Ngelihat semut bukannya digebah-gebahin, dimatiin, semut makanin gula, enggak, tapi kita tafakur, ya Allah, semut kecil banget, matanya segede apa ya, ususnya segede apa ya, kita liatin kan itu, bukan dimatiin, digebuk-gebukin gitu ya kita ya. Belajar begitu ya. Belajar gitu. Nanti kan semakin sayang kepada makhluk Allah, kemudian semakin kita mengingatkan kepada sang penciptanya Allah ya. Jadi kalau orang gak mau bertafakur kan hatinya keras. Melihat kucing-kucing dilempar, melihat ayam-ayam ditimpu, melihat semut-semut dimati-matiin sama gitu ya. Padahal itu semua karya sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi perusak, bukan, alhamdulillah ya.
Nggak ada sayang-sayangnya kepada makhluk Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, orang yang menyayangi makhluk Allah di muka bumi, maka dia akan disayangi oleh makhluk Allah yang ada di langit. Jadi jangan protes mulu, laki galak, tetangga julid, jangan protes begitu mulu. Emang kitanya juga nggak ada kasih sayang kok kepada makhluk Allah. Emang kita benci mulu kok sama makhluk-makhluk Allah, kan gitu. Jadi jangan harap kalau kitanya masih benci sama makhluk Allah, makhluk yang lain nyayangin kita, ya jangan. Karena hidup mah tanam tuai, siapa yang menanam dia yang menuai. Kalau kita nanamnya benci mulu ke orang, atau orangnya nanti benci kepada kita. Coba tanamkan sayang kepada makhluk Allah, nggak usah dipilihin. Siapa aja sayangi, ya. Siapa aja sayangi, siapa aja kasihi, siapa aja peduliin. Nanti juga orang bakal gitu kepada kita. Ya. Nah, itu belajarnya dari tafakkur, ya, dari merenung, dari situ belajarnya. Keempat, hati apa kebutuhannya? Harus bersih, ya. Hati kita harus bersih. Dan ingat ya, kemarin hati itu pemimpin tubuh kita, rajanya, presidennya. Iza solahat solahal jasadu kullu, wa ija fasadat fasadal jasadi kullu. Kalau hatinya bersih, baik, maka semua badan akan baik. Tapi kalau hatinya busuk, buruk, maka semua badan akan busuk dan buruk. Karena dia pemimpin. Anggota mah gimana pemimpinnya? Pemimpinnya rajin sholat, anggota ke bawah sholat. Pemimpinnya nggak mau ngaji, atau anggotanya juga nggak bakal mau ngaji. Dalam rumah tangga, suami nggak usah nyalahin anak nggak mau ngaji, lihat aja bapaknya suka ngaji nggak, gitu. Karena anggota mah gimana pemimpin. Maka dalam diri kita juga ada hati. Nah, ini yang harus dijaga dari kebersihannya. Kalau hatinya udah kotor, maka semua anggota badannya ikut kotor. Tapi kalau hatinya bersih, jadi semuanya juga ke bawah bersih. Nah, penting kita menjaga hati harus bersih. Bersih dari apa? Dari berbagai kotoran dan penyakit hati. Sombong, riya, takabur, sirik, emosi, dengki, hasud, tidak ridho, tidak tawakal, putus asa. Banyak penyakit hati, banyak ya. Banyak nanti di kitab tasawuf. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa ngaji tasawuf. Nanti di sana akan kita bedah tentang apa saja kotoran hati. Karena dari tasawuf kemarin 3 kan ya. Takholli, tahalli, tajalli. Nah, itu semua urusan tentang kebersihan hati gitu ya. Kalau nggak tahu penyakit hati, maka kita juga ya jadi nggak tahu kebersihinnya juga gitu. Lagi-lagi ya, karena hati adalah pusatnya, sentralnya. Kalau pengen baik semua anggota badan kita, jaga aja hatinya. Hatinya udah baik, yakin semuanya bakal baik. Sering dicontohkan kemarin ya, kita nggak pernah ngelihat ada orang gila yang sakit, nah gitu ya. Padahal jorok, makanannya dari sampah, rokoknya boleh nutur puntung, tidurnya juga di emperan toko, kedinginan, kehujanan, kadang mah telanjang, nggak mandi-mandi, tapi nggak ada cerita orang gila kena kanker, kena tumor, pilek, meriang, sakit gigi, nggak ada orang gila. Sehat, lari-lari, loncat-loncat, salto-salto, nggak sehat orang gila. Tapi kita yang katanya kita teh orang waras, yang makanannya aja katanya higienis, bergizi, apalagi udah MBG mas sekarang udah bergizi banget udah kan gitu ya. Saking bergizinya sampai kelewatan gizi jadinya ya. Tiap bulan sakit, ada aja yang kerasa, boro-boro diajak loncat-loncat, jalan sedikit aja udah encok. Jadi sebetulnya siapa yang waras kan begitu ya? Siapa yang waras? Kenapa orang gila itu sehat? Hatinya yang sehat ya. Hatinya yang sehat. Apa ada orang gila yang sirik sama orang lain? Gak ada ya. Apa ada orang gila yang suka kesinggungan, yang baperan? Gak ada. Dia selalu ridho, selalu ikhlas, selalu tawakal. Wah, hatinya bersih pokoknya. Bahkan saking bersihnya nggak ada pikiran di otaknya.
Saking bersih-bersihnya orang gila sampai nggak ada pikiran di otaknya. Kita nih yang katanya waras, ya Allah, kenapa sih di otak kita pikiran kita banyak banget ya? Banyak banget. Padahal ya kemarin ya masalah itu ada berapa kemarin? Satu lupa, kedua pohon ya. Masalah di dunia itu kan cuma dua doang sebetulnya ya. Nggak banyak masalah di dunia itu sebetulnya cuma dua doang ya. Satu masalah yang bisa diselesaikan, yang kedua masalah yang tidak bisa diselesaikan. Segitu doang masalah mah. Kira-kira ibu-ibu, kalau masalah itu pasti bisa diselesaikan, apa butuh kita pikirkan? Masalah ini bakal selesai, apa butuh kita ikut memikirkan untuk menyelesaikannya? Butuh nggak? Ngapain dipikirin? Ini masalah pasti selesai. Mau jadi pahlawan kesiangan, sok-sokan menjadi muilah kan gitu ya. Kalau enggak, wah ngapain? Gak usah. Orang ini masalah pasti selesai kok, ngapain dipikirin? Selesai. Yang kedua, kalau masalah ini nggak bakalan selesai, perlu dipikirin nggak? Ini masalah nggak bakal selesai, perlu dipikirkan nggak? Ngapain nyiksa diri? Jangankan ibu sendiri memikirin, panggil suami, bantu mikir, panggil anak, bantu mikir, orang sedunia bantu mikir buat nyelesain masalah kita. Kalau kata Allah nggak selesai, mau ngapain? Maka itu hidup mah nggak usah mikir kayak orang gila, biar sehat ya. Sehatnya mah mau, gilanya mah kagak mau ya. Kenapa orang gila sehat? Karena nggak pernah mikir, kosong otaknya. Lagian apa yang harus kita pikirkan apaan, kan gitu ya. Yang bakal selesai tanpa dipikirkan. Yang gak bakal selesai capek-capek mikir, karena dipikirin juga gak bakal selesai. Udah aja ridho terhadap takdir, karena takdir yang Allah berikan cuma 3. Kemarin itu kan gitu ya. Satu apa? Lupa. Yang kedua poho, nukatilu, lali. Kan takdir mah cuma 3. Satu, takdir itu pasti baik. Yang pertama gitu ya. Yang kedua, kalau tidak baik pasti lebih baik. Yang ketiga, kalau nggak lebih baik pasti semakin baik. Takdir mah segitu doang. Kalau nggak baik pasti lebih baik. Kalau nggak lebih baik pasti semakin baik. Udah. Terus atas ketiga takdir yang luar biasa itu, kenapa harus kita nggak nerima? Kenapa? Masih ada orang yang nggak bisa nerima takdir. Kenapa coba? Padahal takdirnya udah baik. Kalau nggak baik pasti lebih baik. Kalau nggak lebih baik pasti semakin baik. Terus kenapa kita nggak bisa nerima itu takdir yang 3? Kenapa? Saya ini ponakan saya tahu ceritanya ya. Saya kan lagi pesantren di Tasik ya. Mau dinikahinnya sama orang Cianjur. Sama guru, udah dijodohin sama orang Cianjur. Berarti kan itu jodoh baik dong buat saya. Guru yang dijodohinnya juga kan ya, sama-sama dari pesantren. Berarti ini takdir baik. Tapi Allah nggak mau ngasih saya hanya takdir di baik saja. Allah nggak mau. Seminggu lagi mau nikah, dibatalin sama orang Cianjur. Tanpa hujan, tanpa angin, tanpa ada masalah, tanpa ada keterangan. Keluarganya datang. Galau enggak? Galau lah, kan Ustadz juga manusia. Iya, gila, galau ya. Bayangin ya, seminggu, mungkin jamaah yang kenal sama Mahindun almarhum mungkin pernah dengar ya. Seminggu undangan udah disebar, tenda udah dipesan, semua udah rapi, seminggu udah mau nikah. Keluarganya datang dari Cianjur, cincin lamaran dibalikin, duit semua dibalikin, duit yang udah saya ngasih tanpa ada alasan apapun, dibatalin aja. Galau saya manusia. Saya jalan napak enggak napak ya. Kalau ada tambang saya gantung diri enggak? Gantung diri, cuman enggak ada tambang. Kalau ada baygon diminum enggak? Diminum. Malu atuh ya, malu. Apalagi emak, ya Allah udah enggak kebayang. Tapi karena pernah pesantren di Tasik, pernah ngaji tentang takdir, saya yakin, oh Allah enggak mau ngasih takdir baik buat saya, pasti udah nyiapin yang lebih baik. Nah, kegalauan itu akhirnya terobati pelan-pelan. Apa kata emak?
Udah ke sono lagi Jid, laporan ke Tasik ke guru, minta ganti, gitu kata emak. Ingat banget saya. Pokoknya tanggal jangan dirubah Jid, emak malu kalau tanggal dirubah. Pokoknya minta ganti aja, tetap tanggalnya itu, harinya itu, tinggal minta ganti aja ke guru, gitu kata emak. Anter Jang ke almarhum Ustadz Ahmad Marjuki, anter. Nah diantar lah sama Kak Ujang itu almarhum sama Teh Upi, diantar saya ke Tasik, laporan ke guru. Laporan gini-gini, apa kata guru saya? Ya udah Jid, kalau emang dia ngebatalin mah sekarang saya kasih keponakan saya, gitu kata guru saya itu, keponakan saya yaitu Umi Ucu itu kan keponakannya guru di Tasik dia ya. Ya Allah, di situ baru semakin yakin, oh ini berarti kalau Allah menghilangkan satu takdir yang baik, pasti Allah akan mengganti dengan takdir yang lebih baik. Jadinya saya asalnya kesel, asalnya tadi galau, asalnya segala macam kan itu ya dibatalin sama yang orang Cianjur. Sekarang setelah ada jawaban begitu, alhamdulillah. Kalau kamu tidak membatalkan pernikahan saya nggak bakal dapat anak kiai seperti Umi yang sekarang. Nah, lebih cantik, lebih pinter, lebih anak kiai dan lain-lain. Itu mungkin yang disebut takdir baik diganti menjadi lebih baik. Pasti takdir mah begitu, pasti. Asal kitanya ridho nerima terhadap apa setiap ketetapan takdir Allah. Asal begitu ya. Tapi kalau kitanya nggak nerima mah galau, bunuh diri, minum baygon segala, wah itu mah enggak. Kalau begitu mah enggak. Udah jatuh tertimpa tangga kalau udah begitu mah. Jadi syaratnya kan tadi bersih hati ya begitu ya, ikhlas, ridho, terima takdir, nggak boleh ngeluh kan begitu ya. Kalau kita bisa begitu lulus, maka nanti pasti takdir baik dirubah menjadi lebih baik. Seorang pengusaha mau meeting ke luar negeri, udah pesan pesawat. Ini bisnisnya bukan ratusan juta, miliaran. Meetingnya juga di luar negeri. Mau mobil kan dari Bekasi mau ke bandara, mau naik pesawat, tiket udah dipesan, jamnya juga udah ketahuan, pesawat. Supir berangkat sama dia mau meeting kan. Ternyata di jalan Jakarta ada kemacetan yang luar biasa. Apa yang dirasakan si pengusaha tadi ketika macet, mobil kagak jalan? Murang mari, nggak nerima dengan takdir. Bisa gagal, bisa terlambat, meeting saya miliaran bisa hangus. Murang mari, dia nggak nerima takdir. Padahal ingat, setiap Allah mengganti dari satu takdir nggak pernah turun. Pasti kalau dari yang baik menjadi lebih baik, kemudian menjadi semakin baik. Murang mari, terlambat, sampai bandara tapi terlambat, pesawat udah berangkat, terlambat dia. Supir diomelin, semua diomelin sama dia, nggak terima takdir. Tapi 1 jam dari situ dia mendengar kabar di berita dan lain-lain. Ternyata pesawat yang tadi berangkat yang harusnya mengangkut dia mengalami kecelakaan, hancur, terbakar semuanya, mati. Apa yang terjadi begitu dia dapat kabar itu? Alhamdulillah, untung saya tadi terlambat macet. Padahal 1 jam sebelumnya semua orang dimaki-maki sama dia. Dia nggak terima takdir. Begitu ya, takdir Allah mah begitu. Wa ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Allah nggak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia, nggak pernah Allah mah. Dan Allah nggak pernah menciptakan sesuatu itu hanya main-main saja, nggak pernah Allah. Semua yang diciptakan itu terukur, terarah, sempurna, paripurna. Tinggal kitanya nih belajar nerima setiap takdir. Dan tadi ilmunya, teorinya pahami. Masalah cuma 2 yang bisa diselesaikan dan tidak, dua-duanya tidak butuh dipikirkan. Kenapa? Karena semua takdir itu hanya 3. Kalau nggak baik lebih baik atau semakin baik. Nah itu tinggal ngolah itunya aja. Ngolah itunya aja kita. Belajar itunya aja. Semua takdir ya. Semua takdir. Ini butuh proses. Ini butuh waktu. Ini butuh latihan. Ini butuh pengalaman. Pastinya butuh ilmu. Anak bader amat sih. Mana baik-baiknya anak bader. Nah, jangan. Yakin ada sebuah kebaikan di balik takdir ini, yakin. Jangan ragu, kalau ragu mah nggak bisa. Hari ini saya dititipin santri di pesantren, umurnya 7 tahun apa 8 tahun, masya Allah. Itu santri hiperaktif mungkin disebutnya ya. Kagak bisa diem. Terakhir kasusnya itu ini mobil saya kacanya retak. Saking hebatnya itu santri ya.
kaca saya sampai retak gitu ya. Santri mana yang ngeretakin mobil guru kan gitu ya. Tapi kan ini santrinya, santri istimewa sampai retak. Semen dia aur-aur, udah segala macam dah gitu. Pengurus mah semua udah angkat tangan. Termasuk dia itu udah di pesantren ini di beberapa tempat, di sekolah kan di beberapa tempat semua gurunya angkat tangan. Nggak bisa dikeluarin lagi gitu ya. Sampai waktu dia serahin juga ke pesantren, orang tuanya bilang begitu. Kira-kira Pak Ustadz sanggup nggak ya? Ya nggak tahu atuh, kata saya kan gitu ya. Nggak tahu, tapi kita coba aja. Tapi alhamdulillah sampai hari ini sudah berapa bulan gitu ya. Saya masih ya nggak nyerah lah gitu ya. Nggak nyerah, bahkan malah bapaknya yang khawatir terus itu. Luar biasa itu santri. Tapi saya meyakini ini takdir. Nggak mungkin dong Allah itu nggak sengaja ngedatengin itu santri ke tempat saya, nggak mungkin. Nggak ada takdir kebetulan, nggak ada. Semuanya udah didesain rapi di Lauh Mahfuz. Sebelum kita diciptakan, tulisannya udah rapi semua di Lauh Mahfuz. Jadi nggak ada takdir kebetulan. Kita doang yang suka ngomong begitu mah ya. Ih, kok bajunya samaan ya? Kok kebetulan banget ya? Kita suka begitu ya. Itu mah omongan kita. Padahal baju ibu sama baju teman ibu semua udah rapi ditulis di Lauh Mahfuz bahwa ibu bakal sama warnanya hari ini gitu. Ih, kok kebetulan banget ya kita ketemu di pasar Keranggan ya. Nah gitu ya. Kita suka begitu ngomong ya. Nggak ada kebetulan, takdir Tuhan mah. Semua udah rapi tercatat. Jadi yakin ini santri disimpan di tempat saya pasti ada sebuah kebaikan untuk santrinya, untuk saya. Mungkin gitu ya. Saya ngurusin tanah wakaf kemarin, Umi sempat ngomong ribet banget ngurusin. Mungkin wasilah sabar ngurus itu bocah yang luar biasa, sama Allah dimudahkan segala-galanya. Mungkin ya. Mungkin kita mau husnuzon aja, positive thinking kepada takdir Tuhan ya. Dan jangan sekali-kali kita suuzon, bahaya. Innallaha fi dzonnil abdi. Allah mah tergantung prasangka hambanya. Kalau kita nyangka kagak bisa, gak bakalan bisa. Kalau nyangka kita kagak kuat, gak bakalan kuat. Lu mah emang bocah bader, kayaknya lu mah bakal begini terus. Udah begini terus anak kita. Hati-hati ya. Jaga prasangka, jaga omongan. Karena Allah mah tergantung prasangka dan omongan kita. Maaf. Jam 2:30, sedikit lagi. Habis ini kita langsung baca doa nih. Dikit lagi. Begini contohnya. Mudah-mudahan masuk materinya. Ibu-ibu berani nggak mau tidur ntar malam nih mau tidur, berani nggak ngomong begini? Besok saya bakal mati ketabrak mobil truk, berani nggak? Nggak. Yang kemarin kan itu ya, materi yang kemarin kan ya. Kemarin udah belum materinya itu? Materi ini udah belum kemarin? Ya udah juga lupa ya, nggak apa-apa lah ya. Nah. Kenapa ibu-ibu nggak berani bilang begitu? Kenapa? Takut kejadian. Kejadiannya udah belum? Kenapa takut sama sesuatu yang belum terjadi? Kenapa? Hah? Mau tidur nih ngomong ya. Kayaknya besok saya bakal mati ketabrak truk gitu ya. Nggak berani kita. Nggak berani ngomong begitu. Kenapa? Takut kejadian. Padahal belum terjadi. Kenapa harus takut kepada sesuatu yang belum terjadi? Kan ucapan doa. Betul. Kalau ibu nggak berani ngomong begitu, karena itu ada sesuatu yang buruk dan takut terjadi, karena ucapan adalah doa. Apalagi kalau ditambah dengan prasangka ya. Di hati teh bener punya sangka begitu. Oh itu lebih mantap lagi maksudnya ya. Udah omongannya dibantu prasangka. Oh itu lebih keren itu, mustajab pasti ya. Kalaupun nggak pakai prasangka, omongan doang juga doa ya. Kalau ibu nggak berani ngomong begitu dengan alasan seperti tadi, kenapa sih omongannya nggak dirubah aja? Kenapa nggak dirubah aja omongannya? Dengan omongan-omongan yang positif. Udah dong berhenti ngomong anak saya bader, anak saya nakal, suami saya galak, udah itu semua negatif. Semakin diomong-omong kan pasti begitu kejadiannya. Kenapa sih nggak dirubah aja itu omongan? Anak saya mah baik, Pak Ustadz. Suami saya mah sayang, Pak Ustadz. Walaupun nggak pernah ngasih duit ke saya. Ya biarin omongin yang baik supaya jadi doa. Tetangga saya mah ya Allah rukun, padahal mah julid-julid. Biarin. Jangan diomongin jahatnya mah.
Kenapa nggak dirubah begitu? Mau tidur omongin sekarang nih, ntar mau tidur omongin. Yakin saya mah besok hutang saya lunas. Jangan amin, omongin besok entar malam. Gak usah diaminin. Ntar malam mau tidur omongin itu. Teorinya begitu ya. Ibu ngomong mau ketabrak aja kagak berani karena takut terjadi. Kenapa nggak robah aja yang negatif, pakai yang positif, ditambah husnuzon di hatinya, positive thinking di hati. Ngomong mulut besok utang lunas, di hati juga yakin utang gua pasti lunas. Wah itu mustajab udah itu mah. Buktiin omongan saya, catat. Yang lagi punya masalah, ntar mau tidur ngomong langsung, yakin besok masalah saya selesai. Yang anaknya bader, nakal, ntar malam ngomong, yakin besok mah anak saya nurut. Omongin dan buktikan. Hati ditambah ya, hatinya juga berprasangka baik ya. Ini kenapa sih masalah kita nggak beres-beres? Karena tadi omongannya udah jelek kita mah ya. Terus prasangkanya juga jelek kita makanya. Sangkanya jelek mulu. Emang anak gua mau udah begitu, terus diomong-omong mulu kan, keburukan tidak diomong-omong, kan jadi doa terus ya Allah. Gak kuat kayaknya ya Allah, ini mah gede banget, kayaknya gak kebayar, belum apa-apa udah pesimis kan gitu. Kenapa? Robah. Dan buktikan. Sehari gak terjadi, besok ulang lagi ya, terus diulang. Seminggu, 2 minggu terus ulang. Dan buktikan. Kalau udah yang terbukti WA ke saya ya. Sebagai testimoni ya. Tapi kalau udah nge-WA jangan lupa nomor rekening ada. Bohong. Buktiin ya. Artinya apa? Betapa pentingnya kita berprasangka baik kepada Tuhan, betapa pentingnya menjaga ucapan, betapa takdir itu gak ada yang jelek. Artinya begitu. Dan ini kita udah ngaji. Mohon robah mindset, cara berpikir, cara pandang kita yang kemarin jelek-jelek. Udah kemarin belum ngaji, belum ngerti. Sekarang udah ngaji. Tolong robah. Kalau saya naruh angka 9 di meja ini, Ibu lihat dari situ angkanya berapa? 6. Saya naruh angka 9, 1 di sini. 9 kata saya. Ibu tuh ngelihatnya dari situ angka berapa? 6. Udah dong, jangan maksain pendapat ibu yang jelek. Kata saya 9 bu, ibu ngotot 6 Pak Ustadz, 6. Oke. Kan banyakan 9 daripada 6. Kenapa sih ego banget? Kenapa sih selalu begitu? Pindah dong dikit ke sini nih, muter duduknya dengan saya agar ini angka menjadi 9 bareng-bareng saya. Kita tuh begitu doang manusia tuh. Nggak mau nurunin ego barang sedikit aja. Ngelihat sesuatu takdir itu hanya dari sudut pandang yang ini saja. Pindah dikit dong, geser ke sini nih. Lihat sudut pandang dari sini. Ini takdir baik nih takdir. Ini takdir baik. Kamu aja ngelihatnya dari sini jadi 6 mulu. Coba pindah ke sini. Ini 9. Kita tuh begitu doang. Nggak mau mingser dikit untuk melihat, untuk merubah mindset cara pandang kita terhadap takdir Tuhan. Jadi akhirnya semua tuh jelek mulu. Gak ada baik-baiknya takdir Tuhan. Karena kita udah mindsetnya begitu, suuzonnya udah begitu, udah Allah kasih jelek lagi. Karena kan kamu jelek mulu ke saya, kata Tuhan begitu. Coba kalau dirubah sudut pandangnya, optimis, positive thinking, husnuzon. Hilangin udah omongan-omongan kayak tadi tuh, udah hilangin. Itu mah bukan omongan orang yang suka ngaji, bukan. Itu mah orang yang kagak mau ngaji, yang nggak tahu ilmu. Kita mau udah ngaji. Rubah. Kalau hidup kita pengen berubah, pastinya. Kalau ibu disuruh dagang sendal ke Baduy, orang Baduy suka pakai sendal enggak? Enggak. Ibu suruh dagang sendal ke Baduy, mau apa kagak? Itu mindset kita mah begitu. Enggak bakal laku Pak Ustadz. Orang Baduy enggak doyan pakai sendal. Konyol kalau jualan sendal ke Baduy itu tuh. Belum apa-apa kita mudah pesimis. Udah nyerah. Coba kalau orang yang optimis, yang positive thinking, mau kamu dagang ke Baduy, orang Baduy kan nggak doyan. Oh mau, kenapa mau? Karena saya yakin itu pasar Baduy pasarnya bagus. Karena belum ada orang yang doyan pakai sendal. Kalau saya bawa barang ke sana sendal, pasti laku keras daripada saya harus dagang sendal di Gang Nangka, udah pada pakai sendal semua.
Lakunya juga paling setahun sekali lebaran kalau jualan di Gang Nangkam, atau nunggu sendal yang dipakai putus. Tapi kalau di Baduy itu pasar-pasar bagus, karena orang Baduy belum ada yang doyan pakai sendal. Saya pasti laku. Itu pikiran orang yang positif thinking. Jadi menerima takdir teh positif aja dia, nggak belum apa-apa nyerah. Mencek orang Tasik mah epes mes. Mau jadi jelema, lamun jelema boga mental epes mes. Cana naon keok meme dipacok kan itu ya. Itu mental jelek. Oke, kepanjangan. Wallahu a'lam bishawab. Robin